Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti dengan NPM 2075543 dari kelas AKTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dan piutang pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita membahas mengenai pendapatan dan piutang, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pemerintah daerah, yaitu PPKD dan SKPD. PPKD merupakan pejabat pengelola keuangan daerah, sedangkan SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah. Di dalam satu kabupaten atau kota terdapat yang namanya satu PPKD dan beberapa SKPD. PPKD merupakan entitas pelaporan, sedangkan SKPD merupakan entitas akuntansi. Di dalam contoh yang sudah saya ambil ini terdapat satu PPKD dan beberapa SKPD. Contohnya yaitu bidang angkutan darat, bidang lalu lintas, bidang kantor pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD atau yang disebut dengan pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah, yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Adapun hubungan PPKD dan SKPD yaitu PPKD merupakan head office atau kantor pusat, sedangkan SKPD merupakan branch office atau kantor cabang. Untuk pelaporannya sendiri yaitu pada pelaporan eksternal maka dilakukan pelaporan penggabungan atau dikonsolidasikan menjadi laporan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adapun tugas dari PPKD yaitu yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Adapun tugas dari SKPD yaitu yang pertama, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, dan yang terakhir yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Adapun dari sisi PPKD, maka akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset. Sedangkan dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Adapun bersamaan akuntansi PPKD dan SKPD itu sama, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di dalam aset itu sendiri ada yang namanya kas, piutang, persediaan. Di dalam kewajiban sendiri ada yang namanya kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk ekuitas sendiri ada yang namanya pendapatan dan beban. Adapun definisi dari pendapatan LRA. Pendapatan LRA merupakan pendapatan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Adapun klasifikasi pendapatan LRA yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau yang sering disebut dengan PAD. Yang kedua pendapatan transfer dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, adapun pendapatan transfer dan pajak daerah biasanya biasanya terjadi di PPKD, sedangkan retribusi biasanya terjadi pada SKPD. Adapun prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening umum daerah. Yang kedua yaitu koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengambilan pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang selanjutnya yaitu pengambilan yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebaliknya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi pendapatan
dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Adapun definisi dari pendapatan laporan operasional atau disebut dengan pendapatan LO, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun klasifikasi dari pendapatan LO sendiri, yaitu pendapatan asli daerah atau yang sering disebut dengan PAD, yaitu kedua pendapatan transfer, dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan operasional atau LO yang pertama yaitu timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO sendiri yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Adapun kode akun untuk LRA dan kode akun untuk LO. Yang pertama yaitu kode akun LRA yaitu 4 pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan. Untuk kode akun LO yang pertama yaitu pendapatan LO dan kedua dan yang ke-9 yaitu beban. Adapun pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD sendiri untuk jurnal laporan operasional itu adalah rekening PPKD pada pendapatan, sedangkan pada jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan. Untuk mencatat pendapatan yang diterima SKPD, maka jurnal LO-nya yaitu kas bendahara penerimaan pada pendapatan LO dan jurnal LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Nah, contohnya diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,4 triliun. Maka pada jurnal LO itu dicatat sebagai RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,4 triliun. Sedangkan pada jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,4 triliun. Adapun contoh yang selanjutnya yaitu diterima retribusi terminal sebesar 80 juta oleh Dinas Perhubungan. Pada jurnal LO maka dicatat sebagai kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan pada jurnal LO yaitu 80 juta, sedangkan pada jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 80 juta. Nah, adapun pengertian dari akuntansi piutang, yaitu piutang adalah hak tak tertagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi piutang ini merupakan hak tagih yang berasal dari kewenangan Pemda. Nah, contohnya itu dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Adapun jenis dari piutang sendiri yaitu yang pertama adalah piutang pajak, yang kedua piutang retribusi, yang ketiga piutang hasil kekayaan daerah, yang keempat piutang lain-lain PAD yang sah, yang kelima piutang transfer pemerintah pusat, yang keenam piutang bantuan kekayaan, dan yang terakhir itu piutang hibah. Adapun pengakuan dan penyajian piutang sendiri, yaitu pengakuan piutang yang pertama telah diterbitkan surat ketetapan, dan yang kedua telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya. Adapun penyajian dari piutang yang pertama disajikan sebagai aset lancar di neraca. Jadi, piutang itu termasuk ke dalam aset lancar dan aset lancar tersebut itu dimasukkan di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 bulan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang terakhir itu aset lancar diungkapkan pula pada catatan atas laporan atau CALK. Contohnya yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak sebesar 700 juta.
Yang pertama yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 700 juta dan saat membayar dicatat oleh PPKD maka jurnalnya yaitu kas daerah pada piutang pajak sebesar 700 juta dan perubahan SAL pada pendapatan pajak daerah LRA sebesar 700 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.